Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 reguler 1 D3 Sanitasi Poltekkes Tanjung Karang yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ilham dan ada teman saya Zahra, Wanda, Ese, dan Mevinda. Kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum sanitasi tempat-tempat umum, lebih tepatnya sanitasi pasar yang berlokasikan di perumahan Waihalim, Kedaton, Bandar Lampung. Sebelum melakukan kegiatan, kami telah menyiapkan formulir pengawasan internal dan eksternal pasar sehat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang pasar sehat. Setelah berkomunikasi dan mendapatkan izin dari pihak pengelola pasar, jumlah kios atau los yang terdapat pada pasar Waihalim ini yaitu sekitar 250 kios, sedangkan jumlah pedagangnya kurang lebih 500 orang. Berikut wawancara kami bersama pihak pengelola pasar Waihalim Bandar Lampung mengenai lokasi bangunan pasar yang mencakup penataan ruang dagang, ruang kantor pengelola, desinfeksi pasar, manajemen sanitasi, pemberdayaan masyarakat, dan perilaku hidup bersih dan sehat bagi pedagang, pekerja, pengunjung, pengelola, serta keamanan pada lingkungan pasar yang terdapat sarana penunjang, yaitu tersedianya pos pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Setelah melakukan identifikasi, terdapat beberapa penilaian yang sudah terpenuhi, yaitu terpeliharanya bangunan pasar, lingkungan pasar bersih tiap hari, jalan dan lorong tidak ada sampah berserakan, pasar tidak bau, tidak gelap, dan memiliki ventilasi serta pencahayaan yang baik. Lantainya tidak licin dan mudah dibersihkan. Namun, masih terdapat genangan air di tempat penjualan daging dan ikan. Selain itu, masih terdapat bahan dan peralatan yang menghalangi jalan atau lorong. Setiap kios sudah dalam keadaan bersih dan tidak ada sampah yang berserakan atau menumpuk. Dan tempat meja yang berjualan dalam keadaan bersih. Sayangnya, los penjualan tidak dilengkapi dengan air mengalir atau tempat mencuci tangan sangat minim. Tetapi terkait peralatan seperti meja dan tempat penjualan makanan dan bahan pangan sudah 60 meter di atas lantai. Penyajian dagangan sudah dikelompokkan dari jenisnya, tetapi tempat penjualan bahan pangan dan makanan masih menggunakan bahan yang terbuat dari kayu.
ini makanannya pernah dilakukan uji lab gitu nggak? Udah, dari POM. Udah. Terus makanan yang kemasan itu dilakukan penyimpanan di suhu 4 sampai 10 derajat itu nggak, Bu? Nggak ada kita cuma sekali aja, berarti kan diambil sama yang punyanya. Jadi Iya. Kalau misalkan ini ya pengecekan atau ini basi atau enggaknya, terus kalau ini enggak habis itu gimana? Kesehatan Kita kita dulu. Kalau biasanya kalau kayak goreng-gorengan ini kan sampai sore aja. Kalau Bangunannya. malam kayaknya nggak bisa, soalnya dia bergetar. Kalau kan sayuran di dalam. Jadi sehari aja ngabisin ini aja, nanti besoknya nggak dijual lagi gitu ya, Bu? Nggak dijual lagi. Cuman kadang pembuatnya yang kadang yang bikin kurang. Kadang sama dia dioplos, dicampur, yang baru nanti diselipin. ini yang kita pakai itu bersihnya kapan, Bu? Saya pengelasan ininya. Sore, Tiap sore ya? kita bersihin, nanti pagi kita bersihin ulang lagi gitu loh. Tiap hari dibersihin ya, Iya. Bu? Terus kertas-kertas nasinya ini Tiap hari. tiap hari ya, Bu? Setiap hari, setiap pagi kita ganti lagi, ada persiapannya. Dan terus buat keranjangnya ini kan nanti disimpan ya, Bu? Itu ya, Bu ya? Tertutup, tertutup. Kalau di luar enggak, tertutup dia. Enggak, alat ini kita nggak ada. Soalnya ini kan di dalam keling kita ini pakai semen. Itu ada pintunya. Ada, alhamdulillah pintu ini nggak pernah masuk. Kalau Udah dari factor lah ya, Bu ya? Iya. kalau untuk kesehatan Ibu sendiri tuh pernah dilakukan uji? Pernah Ada puskesmas atau ada di waktu itu saya malah dibilangnya kena COVID. Nah, ke tempat ini jadi terpaksa aku ke ya dari dinas pangan gitu. Pernah tapi aku nggak dagang waktu itu. Jadi pernah ya, Bu? Pernah di sini nih. Itu secara rutin, Bu? 6 bulan sekali? Minimal 1 bulan sekali pasti atau? Oh, tapi nggak dagang waktu itu. Ngejak mana gitu loh. Enggak, aku nggak buka. Ke Tanjung Senang dia. Jadi ada ya, Bu? Ada tempat kayak cuci-cucinya itu airnya mengalir Di depan. oh itu dari ininya dari tempat dagangnya. Belum ada. Aku sih pengen sih kalau ada. Nanti sampam yang dulu tuh Mbak mati. Sama kalau misalkan bekas cuci-cucian itu ada tempat pembuangannya nggak, aliran airnya gitu? Siring ke sana. Pengen aku coba sebenarnya masang, cuman nggak ada. Pengen kan, jadi nggak nyuruh orang besak dan gajah. Ada pemisah sampah yang kering sama yang basah. Aku tak bisa, kalau nasi aku kasih sama yang itu kan punya ayam. Terus sampah basah aku jadiin satu kulit-kulit. Kalau plastik kayak ini pisahin. Bisa jadi ya, Bu ya? Iya. Cuma yang ngambilnya mamang sampah ya nggak tahu. Oh itu ngomong sampah tuh ngambilnya sehari sekali atau Pagi dia ngambilin sama sore. ya pagi? Sama sore. Ibu udah pulang. Ada area parkir, ada pemisah yang jelas dengan batas wilayah parkir. Parkir beroda 2, 3, dan 4 terpisah. Tidak tersedia area khusus bongkar muat barang. Tidak ada genangan. Tidak tersedia tempat sampah di setiap radius 10 meter. Tidak ada jalur dan tanda masuk dan keluar yang jelas. Ada tanaman penghijauan dan adanya area resapan air hujan. Pada lantai, keadaan lantai kedap air rata, tidak licin, tidak retak, dan mudah dibersihkan. Lantai kamar mandi, tempat cuci, dan sejenisnya tidak mempunyai kemiringan yang cukup dan dialirkan ke saluran pembuangan air limbah. Dan pada dinding,
Keadaan dinding bersih dan berwarna terang. Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air. Permukaan lantai dengan dinding harus lengkung. Pada tangga, tinggi maksimal anak tangga 20 cm, lebar tapak tangga 30 cm, lebar tangga minimal 1,5 meter. Terdapat pegangan tangga kiri dan kanan, kuat dan tidak licin. Pada atap kuat dan tidak bocor. Kemiringan atap cukup dan tidak memungkinkan genangan air. Atap dengan ketinggian minimal 4 meter dan tidak lebih 10 meter dilengkapi penangkal petir. Air untuk kebutuhan hygiene sanitasi tersedia dalam jumlah yang cukup minimal 15 liter per orang per hari. Kualitas fisik memenuhi syarat kesehatan atau kekeruhan. Jarak sumber air bersih dengan septic tank minimal 10 meter. Pengujian kualitas air untuk kebutuhan hygiene sanitasi tidak dilakukan 6 bulan sekali dan memenuhi persyaratan kualitas air yang berlaku. Untuk kamar mandi dan toilet, terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Jumlah tidak cukup untuk perbandingan laki-laki 1:40, perempuan 1:25. Tersedia penampung air tidak permanen atau ember dan bebas jentik. Toilet bersih, tidak ada genangan air, tidak ada sampah dan tidak berbau. Tersedia tempat cuci tangan dan sabun. Tersedia tempat sampah yang tertutup. Toilet dengan leher angsa dan septic tank yang memenuhi syarat kesehatan. Letak toilet minimal 10 meter dan tempat penjualan makanan dan bahan pangan. Ventilasi minimal 30% dari luas lantai. Cahayaan melebihi 100 lux. Lantai kedap air tidak licin, mudah dibersihkan dengan kemiringan yang cukup. tersedia alat pengangkut sampah yang terpisah di dalam pasar, kuat dan mudah dibersihkan. Tersedia tempat pembuangan sampah sementara atau TPS, kuat, kedap air, mudah dibersihkan dan mudah dijangkau. TPS memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama pasar. TPS berjarak lebih dari 10 meter dari bangunan pasar. Sampah diangkut setiap hari dan pasar bersih dari sampah berserakan.
Ada penataan ruang dagang, pembagian area sesuai dengan peruntukannya atau zoning. Zoning dengan identitas lengkap. Lebar lorong antar los minimal 1,5 meter. Pada saluran pembuangan air limbah, tertutup dilengkapi bak kontrol atau tertutup tidak permanen. Limbah cair mengalir lancar. Ada bangunan di atas saluran dan tidak ada genangan air limbah di dalam pasar.